Pernah tidak kita berpikir, bagaimana kalau hidup kekal benar-benar ditentukan oleh kemampuan kita membuat pilihan yang benar? Kelihatannya masuk akal ya. Kalau pilih yang benar, hidup. Kalau pilih yang salah, binasa. Dan sebenarnya itu memang nada yang kita kenal, yang kita lihat dalam Ulangan pasal 30. Di zaman Musa, Tuhan berkata kepada Israel, "Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan." Jelas sekali, ada dua pilihan, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Tetapi bukan cuma soal memilih, ada tuntutan. Kasihi Tuhan, dengarkan suaranya, hidup dalam jalannya, pegang perintah-perintahnya. Kalau taat, hidup, diberkati, bertambah banyak. Kalau berpaling, binasa. Nah, sampai di sini saya mau ajak kita berpikir sebentar. Masalah terbesar manusia sebenarnya bukan kurang informasi. Masalah terbesar manusia adalah hati kita tidak selalu bisa memilih dengan benar. Lihat sejarah manusia. Adam diberi pilihan dan memilih salah. Israel melihat mujizat Tuhan, tapi tetap memilih anak lembu emas. Orang banyak berdiri di depan Yesus, lalu memilih Barabas. Jadi, kalau keselamatan akhirnya bergantung pada kemampuan manusia memilih dengan benar, jujur saja, siapa yang bisa yakin? Lalu di titik inilah kabar baik itu masuk. Yohanes pasal 1 ayat 17 berkata, "Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Perhatikan perubahan nadanya. Di bawah hukum, pilih supaya hidup. Tetapi ketika Yesus datang, bahasanya berubah. Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Saya suka sekali ayat itu, karena Yesus tidak berkata, "Kalau kamu cukup kuat, aku terima." Bukan. Dia berkata, "Aku tidak akan membuang kamu." Lalu Yesus lanjut berkata, "Aku menjaga supaya tidak ada yang hilang. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku memberi hidup yang kekal." Dan bahkan dikatakan, tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menarik dia. Saudara, lihat ini baik-baik. Siapa yang aktif bekerja di sini? Bukan manusia yang sibuk membuktikan dirinya layak, tetapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menarik, Yesus yang menerima, Yesus yang menjaga, Yesus yang membangkitkan, Yesus yang memberi hidup. Ini bukan cerita tentang manusia yang berhasil memegang Tuhan dengan cukup kuat. Ini cerita tentang Tuhan yang memegang manusia. Dan itu sebabnya Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itulah Injil. Hidup kekal bukan hadiah bagi orang yang paling pandai memilih. Hidup kekal adalah pemberian karena Kristus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia menebus kita, Dia mengampuni kita, Dia membenarkan kita, Dia mendamaikan kita dengan Allah, Dia menguduskan kita, Dia menjadikan kita ciptaan baru, Dia memberi Roh Kudus, Dia menjaga keselamatan kita. Jadi, kalau hari ini ada orang yang berkata, "Tetapi iman saya lemah, tapi saya sering gagal, tapi saya takut tidak kuat sampai akhir." Saya mau katakan ini, pengharapan kita bukan terletak pada seberapa kuat kita memegang Kristus. Pengharapan kita terletak pada fakta bahwa Kristus memegang kita dan pegangannya tidak pernah gagal. Itulah kasih karunia, itulah kabar baik, itulah Injil. Amin. Tuhan memberkati.